Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan kali ini saya akan sedikit membahas tentang sedikit catatan ya untuk kitab Ar-Raudul Jali fi Nasab Bani Alawi, dan ini adalah cetakan yang baru yang ditahqiq oleh Muhammad Abu Bakar Badib. Itu salah seorang muhakkik atau bahis ya, yang memang secara detail, yang memang secara khusus beliau itu mendalami tentang kitab-kitab sejarah atau biografi-biografi para ulama. Di samping itu beliau juga mentahqiq banyak kitab-kitab khususnya dari ulama-ulama Hadramut dari beberapa bidang-bidang keilmuan ya. Sedikit membahas tentang kitab ini ya, kitab Ar-Raudul Jali, di mana kitab ini merupakan salah satu karya dari Sayyid Muhammad Murtadha Az-Zabidi, salah seorang ulama ahli hadis, ahli nasab, dan juga beliau ini ahli bahasa juga, karena beliau mensyarahi beberapa kitab yang diantaranya Al-Qamusul Muhit, yang beliau mensyarahnya dalam kitab Tajul Arus itu ya, kemudian syarah dari kitab Ihya Ulumuddin, Ithafus Sadatul Muttaqin, dan masih banyak lagi. Yang kemudian dalam ilmu nasab itu salah satu karya dari beliau itu adalah kitab ini, yaitu kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi, dan ini khusus membahas tentang nasab-nasabnya Bani Alawi. Oke. Dan untuk sedikit mengenai sekilas kitab ini ya, bahwa kitab ini pada awal mulanya itu dicetak oleh salah seorang ulama, yaitu Syekh Hasan Muhammad Qasim, yang kemudian oleh Alwi bin Thahir Al-Haddad itu bersurat-suratan dengan beliau, yang bertujuan untuk menyalin ulang kitab yang beliau dapatkan, dan manuskrip yang digunakan oleh Hasan Muhammad Qasim itu diambil dari Maktabah Al-Wafaiyah ya, kalau tidak salah, berada di Mesir. Dan memang kitab ini ya, dan di akhir naskahnya itu tertulis wa kutiba dzalika fi awasiti syahri dzulqa'dah sanata sittin wa tis'in wa mi'ah wa alf, yaitu tahun bulan Dzulqa'dah tahun 1196, kurang lebih itu 9 tahun sebelum kewafatan dari Syekh Muhammad Murtadha Az-Zabidi rahimahullahu taala, yang kemudian kitab ini dalam manuskripnya ditulis katabahu biyadihil fanihah ar-rajimah wa dhanbihi Abdul Mu'ti bin Ibrahim As-Sayyid Al-Wafa'i afallahu anhu bimannihi wa karabihi wa judihi amin. Dan memang kitab ini ketika ditulis oleh Syekh Murtadha Az-Zabidi itu beliau dalam keadaan sakit, karena memang di pinggir, di hamish kitabnya itu di sana disebutkan wakana syekhuna fi asna'i ta'lifi hadhihi risalah al-mausumah bi Ar-Raudul Jali fi Nasab Bani Alawi maridan ba'dal marad. Jadi ketika Sayyid Murtadha Az-Zabidi dalam penulisan kitab ini itu dalam keadaan sakit. Nah, kemudian falamma talaba minhu As-Sayyid Mustafa dhamma nasabihim asy-syarif ila Musyajjar bin Al-Husain as'afahu hadha talab thumma lamma afahu Allah taala afrada lahu hadhihi risalah intaha. Kemudian ketika Mustafa bin Zain Al-Idrus kalau tidak salah, itu meminta kepada Syekh Murtadha Az-Zabidi untuk menambahkan Musyajjar Bani Al-Husain, dan ternyata permintaan tersebut belum bisa dikabulkan lantaran beliau masih dalam keadaan sakit. Tetapi ketika beliau sudah sembuh, kemudian ditambahkan risalah ini, yaitu Risalah Usulis Sadah Bani Alawi, karya dari Ali Zainal Abidin bin Abdullah bin Syah Al-Idrus. Itu sedikit mengenai pencetakan atau penulisan ulang untuk kitab Ar-Raudul Jali. Nah, itu sedikit mengenai kitab itu ya. Lalu kemudian ada bagian yang kedua, yaitu langsung saja kemuskilan yang ada di dalam kitab ini. Kalau dalam cetakan ini silahkan buka di halaman 132, yaitu ketika Syekh Murtadha Az-Zabidi itu menuliskan ya, di halaman 132 ketika menyebutkan Ali bin Alwi Ibnul Faqihil Muqaddam.
Jadi Faqih Muqaddam itu namanya adalah Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat. Yang biografi dari Muhammad Sahib Mirbat itu telah kita jelaskan, telah kita uraikan pada video-video sebelumnya. Nah, Muhammad Sahib Mirbat memiliki anak yang namanya Ali. Nah, kemudian Ali ini memiliki anak namanya Muhammad, dan yang kemudian di kemudian hari disebut dengan Faqih Muqaddam. Nah, Faqih Muqaddam ini memiliki seorang anak yang namanya Alwi, kemudian Alwi ini memiliki anak yang namanya Ali. Ya, berarti Ali bin Alwi ibnu Faqihil Muqaddam. Oke, langsung saja kita ke teksnya. Waqad kana abuhum as-Sayyid Ali bin Alwi al-Mazkur mu'asiran lisyarifil Azwarqani sahibi Bahril Ansar. Wa dzakarahu fi kitabihi wa asna alaih. Jadi ayah dari Muhammad Maulad Dawileh, kemudian ada 6 anak perempuan yang lain. Ayah mereka itu namanya adalah Ali bin Alwi. Ya, itu merupakan tokoh yang sezaman dengan Syarif Al-Azwarqani. Jadi siapa sih Syarif Al-Azwarqani itu? Jadi Syarif Al-Azwarqani itu adalah guru dalam ilmu nasab dari Fakhruddin Ar-Razi. Jadi Fakhruddin Ar-Razi salah seorang ulama yang terkenal ya, dan beliau itu memiliki salah satu kitab yang namanya Asy-Syajaratul Mubarakah. Dan untuk biografi dari Al-Azwarqani itu sedikit dibahas, sedikit disebut oleh Alwi bin Thahir Al-Haddad di dalam kitabnya Uqudul Almas juz kedua halaman 33. Ya. Nah, di sini nama beliau itu adalah siapa ini? Ismail bin Husain bin Muhammad bin Husain bin Ahmad bin Muhammad dan seterusnya. Di mana beliau ini Al-Azwarqani ya, itu lahir pada tahun 572 dan wafat pada tahun 614. 614 beliau itu meninggal. Ya, adapun kisah antara Al-Azwarqani dengan Fakhruddin Ar-Razi, di mana pada suatu hari Imam Fakhruddin Ar-Razi itu mendatangi kota Muru yang kemudian oleh para ulama, oleh banyak orang, oleh masyarakat banyak itu menyambutnya dengan sambutan yang luar biasa. Kemudian yang salah satu orang yang menyambut kedatangan dari Fakhruddin Ar-Razi itu adalah Al-Azwarqani. Dan tahu Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu bahwa Al-Azwarqani ini sangat ahli dalam bidang ilmu nasab, sehingga beliau itu meminta, Syekh Fakhruddin Ar-Razi meminta kepada Al-Azwarqani untuk menuliskan kitab nasab kepada beliau agar beliau itu sebelum meninggal sudah mengetahui terlebih dahulu bagaimana tentang ilmu nasab. Lalu ditanya oleh Al-Azwarqani, bagaimana, apakah engkau itu menginginkan kitab yang musyajjar, artinya yang berbentuk bagan ya, berbentuk bagan dari bawah ke atas, ataukah yang berbentuk mabsut atau prosa? Nah, kata beliau, kalau memang bentuknya adalah musyajjar atau bagan, itu sulit untuk dihafalkan. Maka udah susun saja kitab yang akan engkau susun itu dengan mubassat atau mabsut. Nah, lalu oleh Al-Azwarqani ini menulislah sebuah kitab yang kemudian di kemudian hari disebut dengan kitab Al-Fakhri. Ya, walhasil Al-Azwarqani ini meninggal pada tahun 614 Hijriyah. Nah, dalam keterangan kitab ini, kitab Ar-Raudul Jali, bahwa Ali bin Alwi, di mana Ali bin Alwi itu adalah cucu dari Faqih Muqaddam. Dalam keterangan ini dijelaskan bahwa Imam Al-Azwarqani itu sezaman dengan Ali bin Alwi. Tentu hal ini adalah satu hal yang sangat-sangat mustahil ya. Hal yang sangat-sangat mustahil antara apa? Al-Azwarqani meninggal pada tahun 614 Hijriah. Jangankan kemudian Ali bin Alwi Ibnu Faqihil Muqaddam itu wafat pada tahun 709 Hijriah. Jadi berapa banyak jeda antara kewafatan Al-Azwarqani dengan Ali bin Alwi ya. Itu dari tahun 614 ke 709. Ya, artinya di sini tidak mungkin adanya pertemuan antara Ali bin Alwi dengan Al-Azwarqani. Lantaran apa? Lantaran sudah kurang lebih 80 tahun. 80 tahun jeda antara Ali bin Alwi dengan Al-Azwarqani. Sehingga tidak mungkin bisa dikatakan bahwa Ali bin Alwi itu sezaman dengan Al-Azwarqani seperti dalam keterangan dalam kitab ini Ar-Raudul Jali. Dan sudah kita ketahui bahwasanya Ar-Raudul Jali itu adalah salah satu kitab yang menjadi sandaran utama dalam pengisbatan nasab alawiyah. Tapi kita dengan mengetahui bahwa isinya seperti ini menjadi salah satu atau menjadi sebuah hal yang meragukan akan kevalidan atau validitas dari
isi dari kitab ini atau materi-materi yang ada di dalamnya. Oke, dimana bahkan yang ada di dalam keterangan kitab Ar-Raudhul Jali itu wa dzakarahu fi kitabihi. Jadi Al-Azwarqani memiliki satu kitab yang namanya Bahrul Ansab. Kemudian dalam Bahrul Ansab ini itu menyebutkan Ali bin Alwi, Ba'alawi, kan? Wa asna alaihi, bahkan tidak hanya menyebutnya tetapi sampai memujinya. Ya, kemudian waqala fi tarjamatihi, bahkan Al-Azwarqani di dalam kitabnya Bahrul Ansab itu menyebutkan biografi dari Ali bin Alwi, di mana isinya itu adalah kataba liyal alimul fadilul jalil muhibbuna asy-syarifu Ali bin Alwi min Hadramut, telah menulis kepadaku, yaitu seorang yang berilmu, yang fadil, yang jalil, yang agung, itu orang yang mencintai kita, Syarif Ali bin Alwi Ba'alawi, ya, min Hadramut, dari Hadramut. Yukhbiruni bi ziyadati Muhammad, di mana Ali bin Alwi ini memberikan informasi bahwa di dalam kitabku Bahrul Ansab itu dimohonkan untuk menambahkan nama Muhammad Maulad Dawileh liulhiqahu bi furu'ihi, agar saya itu memasukkan nama tersebut, ya, dengan cabang-cabangnya. Kemudian siapa Al-Azwarqani menyebutkan lagi wa katabali fi ma katab, dan Ali bin Alwi ini menulislah apa yang dia tulis. Hikayatan, di mana Ali bin Alwi menceritakan makna dawilah itu apa. Bahwa dawilah itu adalah ismun liqaryatin, adalah nama dari sebuah desa, mustahdatsatin, yang baru, min qura Hadramut, dari beberapa desa di Hadramut, istahdatsaha ahadu bani umumatihi, yang dibuat oleh salah satu dari sepupu-sepupunya Intaha. Dan ini tentu muskil. Kenapa? Ali bin Alwi wafat pada tahun 709. Al-Azwarqani itu wafat pada tahun 614. Jangankan Ali bin Alwi ibn Faqih al-Muqaddam, Faqih Muqaddam saja itu kewafatannya itu jauh setelah kewafatan dari Al-Azwarqani. Faqih Muqaddam saja itu wafat pada tahun 653. Faqih Muqaddam wafat pada tahun 653, sementara Al-Azwarqani itu wafat pada tahun 614. Dan lokasinya pun sangat jauh. Al-Azwarqani di Iran, Faqih Muqaddam itu di Hadramut. Ya. Kemudian ini tidak hanya Faqih Muqaddam, tetapi cucu dari Faqih Muqaddam itu dalam keterangan yang disebutkan di dalam kitab Ar-Raudhul Jali, di situ terjadi surat-suratan. Penyebutan namanya ada, bahkan penyebutan maulad dawilahnya pun ada. Artinya, katakanlah siapa Al-Azwarqani itu adalah satu zaman dengan bapaknya Faqih Muqaddam. Nah, Faqih Muqaddam, ya, Faqih Muqaddam kepada maulad dawilah itu sudah cicit. Jadi katakanlah bagaimana mungkin seseorang 5 generasi, ya, 5 generasi dari Ali bin Muhammad Sahib Mirbat itu kemudian bisa berinteraksi dengan 5 generasi di atasnya. Artinya bagaimana bisa seseorang yang meninggal 80 tahun setelah Al-Azwarqani itu bisa memberikan informasi kepada seseorang yang jauh meninggal sebelumnya. Ya, artinya ini adalah satu hal yang mustahil. Satu hal yang sangat-sangat jauh dari nalar kita. Nah, makanya oleh muhakkik kitab ini, ya, yaitu Muhammad Badib, beliau juga mengiskalkan, kok bisa sih seperti itu? Nah, di mana Muhammad Badib mengatakan hadza nassun muskilun jiddan, ini adalah satu teks yang sangat muskil. Kenapa? Li'anna laqab maulad dawilah innama hadatha fi akhir hayati Sayyid Muhammad bin Ali. Karena laqab julukan maulad dawilah itu hanya terjadi di akhir kehidupan dari Muhammad bin Ali. Jadi putra dari Ali bin Alwi ini, ya, Ali bin Alwi memiliki seorang anak namanya Muhammad yang di kemudian hari disebut dengan sebutan maulad dawilah. Fa idza kana maulidul Azwarqani, di mana ketika kelahiran Azwarqani itu pada tahun 572, wa qulna, dan kita katakan bahwa maulad dawilah karena sanata 688, dan kita katakan bahwa kelahiran dari maulad dawilah itu adalah 688, fahada yadullu ala ta'miril Azwarqani ila hawalai 106 sanawat. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya umur dari Azwarqani itu sampai pada 106 tahun. Ya, walakin laqab maulad dawilah lam yulad ma'ahu, dan laqab
dan laqab Maulad Dawilah ya, di hari kelahiran Muhammad Maulad Dawilah ini belum ada. Tapi adanya laqab tersebut itu ada pada akhir umurnya. Ya kan? Sehingga hal ini fahada yuhilu sihhata hadhil ma'lumah, sehingga inilah yang membuat informasi ini adalah informasi yang mustahil. Ya. Dan ternyata hal ini dikutip oleh Alwi bin Thahir Al-Haddad, baik itu di dalam kitabnya Janyus Syamarikh di Jawab As'ilat fit Tarikh di halaman 44 ya. Yang kurang lebih redaksinya mirip dengan apa yang ada di dalam kitab Uqudul Almas ya. Dimana di sana disebutkan, qultu wasyariful al-Azwarqani an-Nasabah hadza kitabuhu fin nasabi mujalladain. Ya, Syarif al-Azwarqani yang ahli nasab, dia memiliki kitab nasab berupa 2 jilid. Wa huwa alladzi dzakarahu al-muhaqqiq an-Nasabah khatimatul muhadditsin Asy-Syaikh Muhammad Murtadha Az-Zabidi fi risalatihi al-musammah bir-Raudil Jali fi nasab Bani Alawi. Dan Al-Azwarqani itulah yang disebutkan oleh Muhammad Murtadha Az-Zabidi dalam risalahnya yang bernama Ar-Raudul Jali fi nasab Bani Alawi. Inda dzikri Sayyidina Ali bin Alwi ibnul Imam al-Faqih al-Muqaddam wa naslihi, ketika menyebutkan Ali bin Alwi ibnul Faqih al-Muqaddam dan keturunannya. Faqala, maka Murtadha Az-Zabidi mengatakan, waqad kana abuhum As-Sayyid Ali bin Alwi al-Madhkur mu'asiran lisyarif al-Azwarqani sahib Bahr al-Ansab. Ali bin Alwi, ayah mereka yaitu Ali bin Alwi itu sezaman dengan Syarif al-Azwarqani, pemilik kitab Bahrul Ansab. Wa dzakarahu fi kitabihi, disebut di dalam kitabnya, wa athna alaihi, memujinya. Wa qala fi akhir tarjamatihi, dan dia mengatakan di akhir biografi dari Ali bin Alwi ini, mana suhu yang teksnya itu kata Balil Alimul Fadil dan seterusnya, sama dengan redaksi yang ada di dalam kitab Ar-Raudul Jali. Dan juga hal ini pun sama disebut juga oleh Alwi bin Thahir Al-Haddad di dalam kitabnya Uqudul Almas. Hanya saja kalau di dalam kitab Uqudul Almas itu tidak menyebutkan ya teks dari Ar-Raudul Jali, dan barangkali kitab Uqudul Almas itu penulisannya itu sebelum Alwi bin Thahir mendapatkan kitab Ar-Raudul Jali. Walhasil ada satu hal yang ingin saya komentari dari kitab ini ya. Bahwasanya apa? Bahwasanya kita sudah tahu bahwa ketokohan dari Alwi bin Thahir Al-Haddad itu adalah seorang ulama sejarawan yang kritis terhadap informasi-informasi yang beliau dapat. Terlebih lagi ketika membahas tentang bagaimana ulama-ulama yang menyebarkan mazhab Syafi'i di Dhofar, bahwa pertama kali ulama yang menyebarkan mazhab Syafi'i di kota Dhofar atau di kota Mirbat itu adalah Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Meskipun pengutipannya itu sudah disebutkan oleh para sejarawan, dan diantaranya adalah Muhammad bin Ali Batahan yang merupakan cucu murid dari Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Dan juga informasi tersebut juga disebutkan oleh kitab As-Suluk karya Imam Al-Janadi. Itu pun juga sama, bahwa yang menyebarkan ilmu, menyebarkan mazhab Syafi'i di kota Dhofar Al-Qadim atau Mirbat dan sekitarnya itu adalah Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Itu begitu luar biasanya Alwi bin Thahir mengkritisi ya informasi tersebut, bahkan sampai ada 18 poin yang tujuannya adalah untuk mematahkan keterangan dari kedua tokoh tadi, Batahan dan juga Al-Janadi. Tetapi kenapa di sini yang jelas-jelas dari sisi periwayatan, dari sisi tahun Hijriyah, ini sudah tidak nyambung. Tapi kenapa oleh Alwi bin Thahir Al-Haddad ini beliau tidak mengkritisi, bahkan seolah-olah memperkuat redaksi dari teks yang ada di dalam kitab Ar-Raudul Jali, sehingga ini adalah satu kemuskilan yang besar menurut saya. Dan memang kitab Ar-Raudul Jali ini adalah bisa dikatakan adalah satu kitab yang cukup problematik ya, dimana hal ini juga sudah disimpulkan oleh muhakkik kitabnya, yaitu Muhammad Abu Bakar Badib ya, di halaman di halaman 45, yaitu apa? Di sana diberi judul ya, ibaratun, beberapa ungkapan, yuqta'u bistihalati suduriha minaz zabidi, ungkapan-ungkapan yang bisa dipastikan mustahil kemunculan ungkapan-ungkapan tersebut dari Zabidi. Artinya Imam Zabidi tidak mungkin atau mustahil menyebutkan ungkapan-ungkapan di bawah ini.
Ada beberapa contoh yang disebutkan ya. Ada beberapa contoh yang disebutkan, yaitu ada 4. Ya, ada 4. Ada 4 contoh. Dan di sini saya akan menyebutkan 3 sajalah. Yang pertama adalah al-ibaratul mansubah ila Syekh Syaraf Al-Ubaidili. Satu ungkapan yang dinisbatkan kepada Syekh Syaraf Al-Ubaidili, halaman 114-115, yang di sana menyebutkan allati yadhkuru fiha hijratal muhajir, yang menyebutkan kehijrahan dari Ahmad bin Isa al-Muhajir. Ya. Fiha minal akhta', di mana di dalam ungkapan tersebut kesalahannya adalah innal hijrata kanat minal madinati ilal Basrah, bahwa di dalam kitab ini, di dalam kitab Ar-Raudul Jali, di situ menyebutkan bahwa hijrahnya Ahmad al-Muhajir itu dari Madinah ke Basrah. Waswabu al-aks, sementara yang benar itu adalah kebalikan, dari Basrah ke Madinah, bukan dari Madinah ke Basrah. Satu. Yang kedua, wa annaha waqa'at fil ashri tsaniyah minal qarni tsalits. Kemudian ungkapan yang salah lagi nih, bahwa hijrah tersebut itu terjadi pada al-ashri tsaniyah, puluh kedua dari kurun ketiga, berarti 220 Hijriah. Waswabu ar-rabi, sementara yang benar itu adalah kurun keempat. Kama sawwabahu al-allama al-Haddad, seperti yang diluruskan, benarkan oleh Ali bin Tahir al-Haddad. Kemudian wa annal muhajir kharaja ma'a waladihi ilal masyriq, kemudian muhajir, Ahmad al-Muhajir itu keluar bersama dengan putranya, yang dimaksud mungkin adalah Abdullah itu ya, ke arah timur. Waswabu annahuma ittajaha januban, sementara yang benar itu bahwa keduanya al-Muhajir dan Abdullah itu mengarah kepada arah selatan. Tsumma dzakara asma al-biqa al-hadramiyah bitafsil. Kemudian Syekh Syaraf Al-Ubaidili itu menyebutkan daerah-daerah Hadramut bitafsil, dengan detail. Alladzi la yumkinu, yang tidak mungkin, illa an yastura an arifin bitilkal jihah, yang tidak mungkin muncul dari seseorang yang mengetahui daerah-daerah tersebut. Walhal anal Ubaidili, padahal Ubaidili itu lam yazurha, belum mendatangi Hadramut. Walam ya'rifah, dan tidak mengetahui Hadramut. Kullu dzalika mudda'atun, semua itu adalah pengaku-ngakuan, litawaquf fi qabulil ibarah, karena tawakuf diam. Litawaquf diam, ya masih belum jelas fi qabulil ibarah, dalam penerimaan ungkapan. Nah, walhasil ketika menyebutkan kehijrahan dari Ahmad al-Muhajir dari Basrah ke Hadramut, di mana ungkapan tersebut itu dikutip dari Syekh Syaraf Al-Ubaidili, ini kata muhakkik kitabnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan lantaran ada beberapa kemuskilan dalam ungkapan itu, sehingga hal ini tidak bisa menjadi hujjah. Data ini tidak bisa menjadi argumen untuk menunjukkan bahwa Ahmad bin Isa itu benar-benar hijrah ke Hadramut. Nah, ini ungkapan dari siapa? Ungkapan dari Muhammad Abu Bakar Badi, muhakkik dari kitab Ar-Raudul Jali. Kemudian selanjutnya, contoh yang kedua, itu ungkapan yang dinisbatkan kepada Al-Azwarqani, yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Artinya Al-Azwarqani yang wafat pada tahun 614 Hijriah, itu katanya Al-Azwarqani itu mendata seseorang yang ada 80 tahun setelah kewafatan dari Al-Azwarqani, dan ini adalah sesuatu yang mustahil, yang tidak bisa diterima oleh akal. Itu ya. Kemudian selanjutnya, ketika di dalam kitab Ar-Raudul Jali itu menyebutkan nama Mus'ab Az-Zubairi, ya, menyebutkan nama Mus'ab Az-Zubairi, yang di mana Mus'ab Az-Zubairi itu meninggal pada 236, itu juga bisa menceritakan 150 tahun setelahnya. Nah, ini bisa dibuka di halaman 114 ketika membahas tentang Ubaidillah bin Muhajir, ya kan, dan seterusnya. Walhasil di sini ada beberapa kemuskilan yang menjadikan kita ini ragu-ragu untuk menerima informasi yang ada dalam kitab Ar-Raudul Jali, yang merupakan karya dari Muhammad Murtado Az-Zabidi, ya. Sehingga hal ini perlu adanya penjelasan, apalagi tadi ketika Ali bin Thahir itu menemukan teks dari ungkapan kitab Ar-Raudul Jali, bahwa yang biasanya Ali bin Thahir itu sangat kritis terhadap suatu teks yang tidak sesuai dengan apa yang beliau inginkan, tetapi ketika teksnya itu sesuai dengan yang beliau inginkan, maka itu diakui saja dan sedikit pun itu tidak dikritisi oleh beliau, sehingga hal ini memberikan banyak pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita, apa sebabnya dan kenapa bisa terjadi seperti itu.
Kenapa yang biasanya kritis tapi sekarang kok tidak kritis? Padahal ini sudah bertentangan dengan tahun kewafatan yang secara logika itu sudah mustahil. Nah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan ya di dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Yang intisarinya adalah kitab Ar-Raddul Jalil adalah sebuah kitab yang sangat problematik, di mana di situ menyebutkan pengutipan dari seorang tokoh, di mana tokoh ini membicarakan 100 tahun bahkan 150 tahun setelahnya, baik itu Mus'ab Az-Zubairi atau Al-Azwarqani. Ya, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.